Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk Allah SWT dalam mengelola turunnya hujan yang benar dan yang batil. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil. Kemudian, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi yang benar adalah hujan harus disimpan supaya tetap di bumi atau diresapkan, yaitu potassium. Yang batil seperti ini, selama ribuan tahun hujan dibuang dengan sistem drainase konvensional, akibatnya banjir dan kekeringan karena hujan yang turun itu selalu tetap jumlahnya setiap tahunnya. Kalau banyak yang dibuang, berarti musim kemarau akan terjadi kekeringan. Jadi seperti ini, dari run off dibuang ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Potassium, ini filosofinya sudah sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 17, yaitu yang benar. Hujan diresapkan, hujan disyukuri, hujan disimpan. Kalau ribuan yang tak lalu yang dilaksanakan drainase konvensional, jadi itu yang salah menurut petunjuknya. Yang benar adalah hujan disimpan. Nah, sekarang undang-undang ini filosofinya sudah mengikuti surat Ar-Ra'd ayat 17, dipilih yang benar, yaitu potassium. Spun artinya meresapkan, sifat daripada spun. Hujan harus disyukuri. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50, dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Nah, selama ini terbukti kebanyakan manusia mengingkari nikmat selama ribuan tahun. Jadi berpikirnya atau mengambil pelajarannya baru ini pada tahun 2022. Terbukti kebanyakan manusia mengingkari. Ini hadis Nabi di surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini yang benar. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, seperti ini Allah sudah ciptakan lapisan-lapisan yang bisa menyimpan air hujan. Salah satunya lapisan confined aquifer. Lapisan bumi sesuai hadis Nabi, confined aquifer. Ini air tersimpan. Jika tidak ada hujan, air tetap di bumi untuk kebutuhan manusia meminum dan mengairi ladang-ladang. Kemudian ini yang batil, hadis Nabi surat Ar-Ra'd ayat 17, ada pula sebagian tanah yang keras,
tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, seperti ini run off, tanahnya miring, tanah keras pegunungan. Jika sedang turun hujan, ini kembali lagi ke laut. Tadi firmannya hilang. Nah, itu yang batil. Nah, seperti ini yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini di masing-masing rumah sampai saat ini pun hampir di dunia tetap masih diingkari. Jadi harusnya disyukuri atau dipanen. Lapisan bumi sesuai hadis Nabi, tanah keras dan letaknya miring. Jadi semuanya persis dengan yang kejadian di bumi ini. Petunjuknya karena keterangannya pasti keterangan yang benar atau keterangan yang nyata, ada barangnya, ada materialnya, yaitu hujan. Kelola hujan yang salah dan yang benar. Nah, ini salah. Tadi sudah saya jelaskan, kalau banyak terbuang 80% hujan terbuang, yang menyerap hanya, yang infiltrasian hanya 20%. Ini salah. Yang benar adalah seperti ini. Jadi yang infiltrasi, yang menyerap ke tanah 80% dan sisanya yang 20% terbuang. Kemudian yang di masing-masing rumah yang selama ini masih seperti ini, run off dibuang dari rumah, harusnya ditampung, dipanen, ditampung di tangki atau di bak. Kemudian juga ada yang diresapkan melalui sumur resapan, sisanya baru dibuang. Ini bisa biopori, sumur resapan, atau sumur injeksi, tergantung dari kondisi lapisan tanah. Nah, seperti ini biopori. Ini contoh saluran biopori, saluran air yang dipakai biopori. Tidak boleh ada yang membuat begini ya. Alhamdulillah di sini zero run off. Air hujan yang turun di area kami selesai meresap. Biasanya di sini banjir banget. Ini sudah nol, tidak ada kan? Padahal dari sana itu gede. Turun dari sini seperti ini. Air meresap dengan sangat baik, terutama ke yang ini nih, saluran peresapan biopori. Sampai sini udah tidak ada. Nah, itu loh bukti nyata kalau kita mensyukuri hujan disimpan hanya dengan biopori, apalagi kalau sumur resapan, sumur injeksi, kolam tandon dan lain-lain, pasti tidak ada yang terbuang. Jadi sudah dibuktikan tadi videonya. Nah, ini juga dari rumah masing-masing. Yang salah itu begini dibuang, harusnya disimpan melalui talang, ditampung dan digunakan kembali
Kalau yang ini di gedung-gedung, hotel, apartemen, gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung swasta harusnya seperti ini. Jadi dari atap gedung air langsung dipanen atau memanen air hujan langsung masuk ke sumur yang tadinya dipakai mengambil air. Kemudian kalau musim kemarau air bisa diambil kembali. Itu tadi sumur dalam ya, jadi diinjeksi, pasti masuk dia. Selama ini kan hanya diambil saja air hujan, nggak pernah dipikirkan untuk memasukkan air hujan dari atap. Nah ini drainase, ya ini yang salah, yang tadi drainase konvensional. Ini terjadi sudah ribuan tahun, sampai saat ini kota-kota di Indonesia masih menerapkan ini. Nah harusnya drainase yang berwawasan lingkungan diresapkan. Nah, kemarin di Jakarta membuat sumur resapan adanya di pinggir-pinggir, harusnya di saluran drainasenya, di bawah saluran drainase itu dibuat sumur resapan, bukan di pinggir-pinggir jalan. Itu merupakan kurang efektif juga menampungnya, memasukkannya resapannya karena di pinggir jalan. Harusnya di bawah saluran drainase yang ada itu yang lebih efektif, asalkan diberi saringan untuk meresapkannya. Apalagi kalau sumur injeksi, itu saluran drainase akan habis di dalam injeksi karena dimasukkan ke lapisan yang paling dalam. Jakarta Selatan, kalau Jakarta Utara tidak mungkin untuk dibikin sumur resapan. Nah ini yang salah, drainase selama ini ribuan tahun drainase konvensional. Yang benar yaitu drainase berwawasan lingkungan, diresapkan di masing-masing rumah, sumur resapan ditampung, kemudian nah ini ditampung di tangki, kemudian kelebihannya baru dialirkan. Nah ini juga ribuan tahun dilakukan sampai saat ini. Normalisasi sungai ini bukan solusi banjir. Solusi banjir yaitu menyimpan hujan. Kalau ini normalisasi ini justru membuang hujan, mengakibatkan banjir. Selama ini kita keliru atau salah karena kita gunakan yang salah tadi, yang batil tadi menurut petunjuk Allah. Karena Allah yang menurunkan hujan, hanya Allah yang menurunkan hujan. Surat Luqman ayat 34. Yang benar, danau-danau, embung, kolam-kolam retensi, dan waduk-waduk itu untuk menyimpan hujan. Nah, lebih parahnya lagi yang secara alami fungsinya telah dibuat oleh Allah dengan hutan-hutan, tetapi kita rusak, kita tebang hutan, kita bakar hutan, seperti ini akhirnya. Nah ini akhirnya menjadi run off, seperti contoh Das Ciliwung. Itu pas musim hujan awal-awal sudah banjir, berarti resapannya di hutannya, di dasnya sudah sangat kritis. Itu contoh real fakta. Saya pantau sudah puluhan tahun selalu begitu, bahkan kalau kemarau Ciliwung itu kering. Berarti memang run-off-nya terbuang, padahal adanya di kota hujan. Bogor itu kota hujan, terkenal kota hujan, hampir tiap hari hujan, tetapi hujannya langsung terbuang, akhirnya kemarau sungai Ciliwung kering.
pas musim hujan awal banjir. Itu fakta, bukti bahwa das Ciliwung sangat kritis. Demikian informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Oh maaf, yang benar harusnya seperti ini. Hujan das itu jadi harus ada pemulihan das atau reboisasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.